Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala nafa'a fi ulumihi darain amin. Faslun fi nawafil salati, ini pasal tentang sunnah-sunnah salat. Wa sunanus salati afraduha la tanhasiru. Sunnah-sunnah salat afradiha, satuan-satuannya itu tidak terperinci. Artinya banyaklah, la tanhasiru, tidak terbatas, tidak terbatas. Afraduha, semua sunanus salati afraduha, satuan-satuannya, artinya perinciannya itu tidak terbatas, banyak. Wahya arba'atu anwa'in, dan bermula dia, yaitu ada sunnah-sunnah salat ada 4 macam. Muaqqatun, yang diwaktukan. Wazu sababin mutaqaddimin, dan yang mempunyai sebab yang dahulu, jadi sebabnya duluan daripada sholatnya. Ya, sebab duluan baru sholatnya. Masuk masjid, tahiyatul masjid, masuk duluan baru sholat, itu namanya sabab mutaqaddim. Wazu sababin mutaakhirin, dan yang mempunyai sebab yang belakangan, sebabnya belakangan. Istikharah, pengen nikah, nikahnya belakangan, sholatnya duluan, itu namanya zu sababin mutaakhirin, sebabnya belakangan. Wa mutlaqun, dan salat sunat mutlak. Ada 4 itu. Salat mutlak itu wa huwa allazi la yataqayyadu, itulah yang tidak diqayyidkan bi waqtin, dengan satu waktu, wala sababin, dan juga tidak dengan sebab. Jadi enggak ada waktu, enggak ada sebab, sembahyang aja udah. Namanya salat sunat mutlak. Amal muaqqatu faqismani, adapun yang diwaktukan maka ada 2 bagian. Qismun tusanu fihi jama'atu, satu bagian disunatkan padanya jamaah. Wa minhu, diantaranya salatul idain, salat 2 id, Idul Fitri, Idul Adha. Ini salat sunat yang disunahkan berjamaah. Wa minhu salatut tarawih, di antaranya sholat tarawih, sholat sunat yang disunahkan jamaah. Wa minhu al-witru, di antaranya sholat witir fi Ramadhan, pada bulan Ramadan. Bulan lain enggak disunahkan jamaah, Ramadan aja. Wa qismun, dan satu bagian lagi la tusannu fihi jama'atu, tidak disunahkan padanya jamaah. Wa minhu sholatul witri, di antaranya sholat witir fi ghairi Ramadhan, pada selain Ramadan, dia tidak disunahkan jamaah. Wa minhu, di antaranya salat sunat tawabi'ul faraidi, yang mengikut segala fardu. Sintani wa isruna rakaatan, ada 22 rakaat. Ashrun minha muakkadatun, dari 22 dibagi 2, 10 di antara 22 namanya muakkad,
sholat sunat muakkad. Sholat sunat rawatib muakkad jumlahnya ada 10. Apa saja? Wahya yaitu rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Wa yaqra'u, dan dia baca fil ula pada rakaat pertama qulu amanna billah ila akhir ayatil baqarati. Qulu amanna billah sampai akhir ayat Baqarah. Pertama, alternatif pertama. Alternatif kedua, au alam nasrah, atau dibaca surah alam nasrah, maka sadrak ya, dan seterusnya. Yang ketiga, au qul ya ayyuhal kafirun, dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Ini rakaat pertama salat sunat subuh, ada 3 alternatif boleh dia baca. Wa fisaniyati, ya, itu rakaat pertama. Ya, pada rakaat yang kedua dia baca boleh qul amanna billah ila akhiri ayatin ila akhiri ayati Ali Imran, sampai akhir ayat surah Ali Imran. Ya, rakaat kedua tuh ya. Atau boleh dibaca au alam tara kaifa, alam tara kaifa fa ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Yang ketiga ya, awil ikhlas, surah al-ikhlas ya. Warakaatani dan udah surah al-ikhlas. Jadi boleh 3 baca, alternatif tuh, 3 pilihan, silakan. Ya, kita biasanya bacanya Pak, qul ya ayyuhal kafirun ayat pertama. Ya, qul huwallahu ahad ayat kedua. Jadi boleh. Atau maksimal banget kita baca Pak, Alam Nasra ayat pertama, Alam Tara ayat kedua. Ada digabung dua-duanya boleh ya. Ayat pertama Alam Nasra kasadrak, setelah itu baca lagi qul ya ayyuhal kafirun. Ntar 2 surah. Ntar yang ketiga yang rakaat kedua ya, Alam Tara kaifa apa ama qul huwallahu ahad. Atau gabung lagi jadi 3 surah yang tadi boleh juga. Qulu ya amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Setelah itu baca Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, terus sampai selesai 3 ya. Entar rakaat kedua 3 lagi, enggak apa-apa, boleh ya. Ini namanya serakah sama akhirat. Bukan serakah sama dunia nih, boleh begini ya. Tapi nggak ada yang bilang serakah, lu serakah banget baca kok hampir 3 begitu. Ya. Warakaatani dan 2 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Warakaatani ba'da, 2 rakaat setelah zuhur. Warakaatani dan 2 rakaat ba'dal maghrib, setelah maghrib. Warakaatani dan 2 rakaat ba'dal isya, setelah isya. Limuwazobatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha, karena tekunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya. Itu kenapa dikatakan muakkad, limuwazobatihi. Alasannya begitu. Karena tekunnya Nabi, jarang Nabi tinggalin, walaupun capek Nabi kerjain terus. Namanya sholat sunat muakkad.
wasinta asyarata, dan 12 ghairu muakkadin, 12 yang bukan muakkad. Jadi yang muakkad ada 10, ghairu muakkad ada 12. Jumlahnya semua ada 22. Wa iya, dan dia itu yang 12 rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Ya. Ini yang ghairu muakkad, digabung sama yang muakkad jadinya 4, ya. Wa rakaatani ba'da, 2 rakaat setelah zuhur, digabung sama yang muakkad jadinya 4. Ziyadatan alal muakkadati, ya, lebih atas muakkad. Jadi banyakkan ghairu muakkad daripada muakkad. Muakkad cuma 10, ghairu muakkad ada 12. Ini hadis, karena ada hadis man wazoba, siapa yang menekuni, jadi tekun, ala arba'in qabla zuhri, atas 4 sebelum zuhur, salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'da, 4 rakaat setelah zuhur, dan 4 rakaat setelah sholat zuhur, haramahullahu 'alan nari, Allah Ta'ala haramkan dia atas api neraka. Masya Allah, diharamin dari api neraka orang yang sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Kira-kira kita udah belum tuh? Aduh, dari dulu perancangan saya tanya belum mulu ya. Besok kerjanya nih ya 4. Berarti kalau jawabannya 4 bisanya 4 juga. Bisanya Hah? Bisanya 4 juga, berarti 4 juga. Kalau juhur sekali 4. Sebelum zuhur 4 rakaat. Sebelum juga 4 atau juga ada 4 lagi kan gitu kan? Iya. Iya, itu kalau Isa begitu juga sama. Isa. Iya. Isa beda dia. Oh, beda. Beda lagi. Oh. Ya, berarti itu aja. Isa sebelum Isa 2, setelah Isa 2. Iya, kalau jawaban dong berarti 4 ya? Sama sholat sebelum asar Iya, sebelum asar 4 ya. 4. Alhamdulillah itu mau udah kerja. Allah, Masya Allah. Cuman itu jawabannya belum sholatnya gimana? Iya, besok dah ya sembahyang ya. Itu aja 4 itu. Sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar. Kan kalau Pak Haji kerjain saya dapat pahalanya. Saya mau nyari pahala aja. Saya demen begini-begini emang nih. Ya. Buat pahala 1 aja saya kantongin. Iya, kalau itu udah penuh saya nih. Iya. Masya Allah. Iya. Semangat ibadah. Namanya pemburu akhirat. Thalibul akhirah. Wal jumlatu kazuhri dan jumlah wal jumu'atu kazuhri. Salat Jumat seperti salat zuhur. Falaha, maka baginya arba'un qobliyatun, ada 4 ya yang bangsa qobliyah, ada salat 4 juga. Jadi sebelum Jumat itu salat sunat ya. Sebelum Jumat salat sunat 4. Wa arba'un ba'diyatun, dan ada 4 yang bangsa ba'diyah. Itu salat Jumat tuh. Apa? Salat sunat tuh. Jangan apa enggak tuh. Iya. Kadang yang ngerjain laki-laki doang yang ngerjain, yang muda-muda kagak kerja. Alhamdulillah sini perjuangan banyak nih di depan tuh, alhamdulillah. Ustaz Hanafi kerjain tuh, Ustaz Abdul Karim kerjain dia. Yang bagus dua-dua. Yang bagus dua-dua. Hah? 2 salam. Langsung 4 boleh juga. Saya langsung 4 cuma ini doang kalau sholat Jumat doang ya. Saya kalau qobliyah Jumat saya langsung 4. Kenapa? Saya toleransi kepada yang 2 supaya apa, jangan terlalu lama waktunya. Saya langsung aja saya.
Ya? Iya, yang itu dua. Kalau dia ntar dua. Kerjain tuh, Pak. Apalagi di depan. Oh, masya Allah. Yang ngeliat saya di depan gitu ya. 4 langsung 4. Dua-duanya. Hah? Iya, kerjanya dua-duanya. 4 aja nggak apa-apa. Yang kalau yang mana? Yang zuhur. Zuhur ya? Ya dua-dua aja. Yang bagus dua-dua. Nah kalau qobliyah Jumat, saya saya rasa saya lebih bagus langsung 4 aja karena memahami keadaan ya. Orang kadang kalau kita dua-dua udah komat aja. Dan juga memang kita mengenal keadaan ya. Kita memahami orang yang dua-dua. Walau begitu kita tetap menghormati yang dua-dua ya. Yang dua bukan dua-dua, yang dua. Karena orang sembahyang 2 aja 2 rakaat. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, kita ibadah. Ya. Entah kalau kita udah nggak kuat, kita namanya udah ngantongin. Celengan udah penuh, alhamdulillah. Udah nabung. Ya. Jadi banyakin sholat kita masih kita sehat. Sholat tasbih juga itu jangan sampai kita tinggal tuh sholat tasbih. Ya paling kagak seminggu sekali lah, kalau sebulan kelamaan banget kayaknya. Seminggu sekali. Setiap malam Jumat dah sholat tasbih. Ya, setiap malam Jumat dah kalau mama. Yang bagus sih tiap hari, yang bagus mah tiap hari. Kalau enggak ya udah seminggu sekali dah. Selagi kita masih kuat, ya. Kecuali kita udah sakit. Kalau sakit nggak apa-apa, nggak kerjain nggak apa-apa. Udah lagi sakit kita libur dulu dah. Namanya Allah suruh libur, dikasih hadiah sama Allah. Ya. Jadi Allah, ya. Jadi Allah haramkan tubuhnya orang yang ngerjain 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, berarti langsung masuk surga. Jadi ibu bapak nih kalau ngerjain 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, muwazobah, tekun terus, nggak ninggalin. Sekali ninggalin sakit, lagi sakit ninggalin nggak apa-apa itu mah, dihitung itu. Lalu meninggal dunia bapak ibu, surga yakin, insya Allah. Allah. Hah? Oh mau besan. Gak bisa, gagal. Udah besan aja dulu. Masih mikirin besan. Nggak apa-apa. Biarin ditungguin kita lagi sembahyang. Iya, masya Allah. Iya, masya Allah. Ibu-ibu kalau udah rajin sembahyang kayak Robi'ah Adawiyah. Masya Allah. Sufi. Insya Allah keburu. Besan paling jam berapa? Oh iya. Jadi wal jumu'atu kazuhri, Jumat seperti zuhur. Maka bagi Jumat arbaun qobliyatun, ada 4 ya yang bangsa qobliyah, ada 4 salat rakaat qobliyah. Wa arbaun ba'diyatun, ada 4 rakaat ba'diyah yang bangsa ba'diyah gitu. In kanat maghniyatan, boleh ya. Maghniyatan aniz zuhri, jika dia itu tidak butuh daripada zuhur. Fa in wajaba zuhur, maka jika dia wajib zuhur, umpama dia habis sholat Jumat dia wajib ulang zuhur karena jamaahnya sedikit di situ, umpama nggak sampai 40 yang mustautininnya, fala ba'diyatalah, maka nggak ada ba'diyahnya
Ya, ba'diyahnya nggak ada karena habis dia sholat Jumat, karena nggak dihitung tuh Jumatnya, walaupun wajib dia sembahyang zuhur. Walizuhru ba'daha arba'un qabliyatun, dan bagi zuhur setelahnya ya arba'un qabliyatun, ada 4 yang bangsa qabliyah, ada salat sunat qabliyah 4. Wa arba'un ba'diyatun, ada 4 yang bangsa ba'diyah, ada salat ba'diyah 4 rakaat. Wa hina idzin, ketika itu taqaul qabliyatu, jatuh terjadi oleh salat sunat qabliyah allati shalla, yang telah ia salatkan akan dia qabla Jum'ati, setelah Jumat, naflan salat sunat mutlakon, mutlak. Jadi salat sunat mutlak tuh. Jatuhlah qabliyahnya yang dia salat, yang dia lakukan sebelum Jumat, namanya salat sunat mutlak. La tagna wala tagna, dia enggak butuh an qabliyati zuhri, daripada qabliyah zuhur. Ya udah biarin gitu aja. Wa arba'un qablal asr, 4 rakaat sebelum asar. Li hadisi, karena ada hadis rahimahullah, imra'an shalla qablal asri arba'an. Semoga, ini doa Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang yang telah sholat sunat sebelum asar 4 rakaat. Jadi orang yang sholat sunat asar 4 rakaat dapat doa Nabi rahimahullah. Jadi siapa yang ingin dapat doa Nabi, jangan tinggalkan sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Kalau Nabi yang berdoa, hakul yakin doanya diijabah. Kalau orang sudah dapat rahmat Allah, yakin bahagia dunia akhirat. Orang bakal, dia punya keyakinan bahagia dunia akhirat, maka hidupnya tenang. Enggak ada orang hidup di dunia ini yang enggak pengen tenang. Maka kalau kita pengen tenang, diantaranya sholat sunat 4 rakaat sebelum asar jangan pernah ditinggal. Fayam bagi al-muhafazatu 'alaiha, maka siogianya selalu menjaga atasnya. Terus kerjain. Roja'an ad-dukhula, karena mengharapkan akan doa fi da'watihi, pada doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu doa Nabi tuh. Jadi harapan masuk, roja'an karena mengharapkan akan masuk doa, ya, dukhula masuk fi da'watihi, pada doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya katakan, siapa yang selalu mengerjakan 4 rakaat sebelum asar dapat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira besok kan ada sholat asar nih. Kira-kira besok mau kerjain apa kagak? Allahu Akbar, ini pemaksaan apa nih? Alhamdulillah, enggak yang lain nih. Iya, kira-kira besok asar mau kerjain apa kagak nih? Hah? Ayo saya tanya, mau ngerjain apa kagak? Insya Allah kerjain, insya Allah kagak. Masya Allah, enggak kepengen dapat doa Nabi. Ini kayaknya mau iya, siap. Takut besok kagak berani, enggak bisa gitu ya. Yakin bisa Bapak Ibu sekalian. Hakul yakin bisa. Siap ngerjain? Tuh masih ini aja. Masih diam membisu. Siap kerjain besok? Lah diam aja. Siap kerjain? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Beraninya ini ragu-ragu. Ini doa Nabi, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Doa Nabi. Jadi jangan kagak.
Jangan kagak. Kerjain. Jangan enggak. Biarin aja orang bilang kata papa, lu rajin banget, biarin, alhamdulillah, bagus. Hah? Lebih bagusan lagi nggak kelihatan, cuma Allah yang lihat. Iya. Nah, asal jangan pengen orang tahu aja. Iya. Masya Allah. Orang, Bapak Ibu sekalian, bukan pakaiannya yang bagus, bukan wajahnya yang ganteng, bukan gayanya yang keren, bukan mobilnya yang mewah, bukan rumahnya yang mewah, tapi amalnya. Bukan keturunannya yang bagus, bukan, tapi amalnya, ibadahnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantaranya ini nih. Iya, kita amal kita. Iya, yang bagus memang kalau sholat sunat itu bagus di rumah, ya bagus. Ya kalau umpama kelewatan nanti ketinggalan, nggak apa-apa di masjid, nggak apa-apa. Enggak, kalau kita datangnya sebelum waktu ya sholat tahiyatul masjid. Kalau kita datangnya udah waktu, langsung aja. Nah, itu nanti sholat tahiyatul masjid langsung ke cover dengan sholat sunat tadi. Ya. Kalau keburu dua sholat sunat itu udah keburu komat. Oh ya, komat nanti abis itu boleh kerjain. Habis asar kan nggak boleh langsung. Nggak apa-apa. Nah, ya, itu kodok boleh. Boleh. Jadi ini ada pertanyaan dari Bang Haji Jamal. Kita ada urusan apa begitu ya? Iya, namanya juga orang sibuk gitu. Pas sampai udah qomat sholat asar. Lalu kita sholat asar berjamaah. Nanti habis sholat asar boleh nggak kita tuh kodok sholat sunat asar? Boleh. Yang kagak boleh itu kita sengaja. Ntar dah gua sembahyang sholat sunatnya habis asar. Itu nggak boleh. Gua belakangin aja sembahyangnya. Boleh begitu. Jangan. Enggak langsung aja boleh. Mau kodok nggak apa-apa. Masya Allah. Jadi gembira. Ntar sampai kalau kita udah nggak enak ninggalin, itu kita udah dapat namanya halawatul ibadah. Sudah dapat manisnya ibadah. Kalau kita masih berat, masih memaksakan diri, kita belum dapat. Sembayang sih sembayang, tapi masih paksa, belum dapat namanya. Sama ngaji jangan, berarti belum dapat itu. Kata setannya jangan lah. Keluar sedikit tadain tangan, kayaknya gerimis nih. Itu berarti belum dapat. Tapi kalau Masya Allah semangat terus, udah dapat halawatul ibadah. Ini jangan ditinggal nih. Ya, mudah-mudahan kita nggak ninggalin kerjaan terus. Amin ya Allah. Ya, karena dapat doa Nabi tuh. Ya, dapat doa Nabi dia. Jadi khusus tuh orang yang sholat sunat 4 rakaat dapat doa Nabi. Ya udah ingetin begitu aja, dapat doa Nabi. Masya Allah. Biar termasuk kita. Warak'atani qoblal maghribi, 2 rakaat sebelum maghrib. Warak'atani qoblal isya, dan 2 rakaat sebelum isya. Pokoknya kita jangan ngelihat dah qobliyah muakkad ghairu muakkad, pokoknya sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Udah kerjain aja dah. Jangan pikirin pahala, jangan. Iya. Jadi apa yang kita pikirin? Ya, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
imtisalan li awamirillah wa wafa'an bihaqillahi ta'ala, melaksanakan perintah Allah dan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Udah begitu. Wallahu a'lam bishawab.